Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di Sejarah Menjawab. Dan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan random. Dari siapa ini? Gak usah kita sebutkan saja namanya. Assalamualaikum Pak Guru, benar gak sih yang dibilang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon kalau tragedi perkosaan massal tahun 1998 itu sekedar rumor? Dan apa benar kalau sejarah hanya ditulis oleh orang yang berkuasa atau pemenang? Nah, kita jawab yang pertama dulu. Tentu saja tidak, teman-teman. Ini pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena fakta sejarahnya, tragedi perkosaan massal itu benar-benar terjadi. Bahkan, berdasarkan laporan akhir dari tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pada masa pemerintahan B.J. Habibie, itu menemukan bahwa ada sekitar 85 kasus perkosaan yang dilakukan kepada etnis Tionghoa di tengah kerusuhan pada Mei 98 itu. Bahkan yang lebih mengejutkan, tim relawan lain yang bergerak untuk kemanusiaan itu menemukan fakta bahwa ada sekitar 152 perempuan etnis Tionghoa yang menjadi korban perkosaan dan pelecehan, dan ada sekitar 20 orang yang menjadi korban meninggal dunia. Terlepas adanya kepentingan politik yang ada atau apapun motifnya, kenapa Pak Fadly Zon bisa mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial tersebut? Analisis saya sebagai sejarawan itu karena beliau hanya melihat suatu peristiwa sejarah berdasarkan angka. Karena pemerkosaan yang terjadi menurut beliau itu mungkin tidak mencapai angka yang signifikan dan tidak ada saksi dan korban yang jelas yang melapor. Dan saya ingatkan lagi, jumlah yang saya sampaikan tadi itu masih bisa bertambah. Kenapa? Karena banyak sekali dari penyintas kejadian tersebut, dari korban ataupun keluarga yang tidak melaporkan secara langsung apa yang mereka alami. Kenapa? Karena pada masa itu kebanyakan dari mereka itu dipersekusi, diancam, keselamatan mereka sendiri dan keluarganya juga terancam. Pertanyaan kedua, apakah benar bahwa sejarah hanya dituliskan oleh mereka yang berkuasa dan mereka yang menjadi pemenang? Ya, pernyataan ini ada benarnya, ada salahnya. Benarnya kenapa? Bahwa memang mereka yang berkuasa dan mereka yang menjadi pemenang, atau dalam hal ini adalah negara, itu bisa menuliskan sejarah formal. Saya ulangi, sejarah formil yang merupakan sejarah nasional yang nanti itu dijabarkan dalam bentuk kurikulum yang akan diajarkan kepada para siswa dan dipercaya oleh satu negara. Kenapa? Karena mereka mempunyai semua power dan sumber daya yang ada untuk menulis dan merevisi sejarah mereka. Tapi ingat, tidak semua mereka yang berkuasa dan menjadi pemenang itu objektif dan benar dalam menyampaikan fakta sejarah yang ada. Karena ada bias kepentingan, karena ada tendensi sana-sini, dan macam-macam. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ingat, ada alternatif penulisan sejarah yang lainnya, seperti penulisan sejarah ilmiah yang dijabarkan dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal, karya ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis yang dilakukan oleh para sejarawan. Kemudian ada sejarah lokal dan berbagai alternatif penulisan sejarah lainnya yang tidak mempunyai kepentingan, tidak mempunyai tendensi apa-apa. Yang mereka pentingkan hanyalah ilmu, pengetahuan, kejujuran, dan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan agar bisa menjadi pembelajaran bagi generasi dari masa ke masa, agar kesalahan yang terjadi pada masa lalu itu tidak terulang kembali di masa depan. Dan kenapa sejarah resmi atau sejarah formal ini selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa? Dalam hal ini adalah negara, karena sejarah adalah salah satu upaya dari mereka untuk melanggengkan kekuasaannya di masyarakat. Seorang filsuf bernama Louis Althusser itu menjabarkan ada dua cara suatu negara untuk melanggengkan kekuasaan. Yang pertama adalah aparatus represif negara atau RSA, Repressive State Apparatus. Apa itu? Itu adalah kekuatan yang terlihat jelas dan nyata seperti kepolisian, kemudian militer, pengadilan, dan penjara yang tujuannya untuk menjaga ketertiban, untuk menegakkan hukum, dan menjaga tatanan kenegaraan yang sudah ada. Nah, cara yang kedua adalah melalui aparatus ideologi negara atau disingkat ISA, Ideological State Apparatus. Nah, apa itu ISA?
ISA adalah cara suatu negara untuk mengendalikan dan melanggengkan kekuasaan melalui ideologi yang merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan gagasan yang pada akhirnya akan membentuk cara pandang dan bersikap suatu individu terhadap dunia dan bagaimana mereka berkehidupan dalam suatu negara. Yang berperan untuk menyampaikan ideologi dalam ISA ini ya tentu saja adalah sejarah nasional yang nanti akan disampaikan di institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, keluarga, agama, kemudian organisasi seperti partai politik, media, dan yang lain-lainnya. Pada akhirnya teman-teman, sejarah itu bukan hanya sekedar mempelajari terkait ruang, terkait waktu, terkait nama yang dibalut dalam sebuah peristiwa, tapi sejarah itu hidup. Sejarah ada bersama kita. Sejarah itu mengajarkan kita untuk jujur, untuk bijak, untuk apa adanya, untuk netral, untuk berani mengakui, untuk mampu mengambil setiap pelajaran yang ada untuk masa depan yang lebih baik. Jadi menanggapi Kementerian Kebudayaan yang diwakili oleh Fadlizon ini untuk merevisi sejarah nasional dengan tone yang lebih baik, dalam artian berarti sejarah yang bisa dibilang kelam seperti pembantaian di Santa Cruz waktu Indonesia melaksanakan operasi militer di Timur Timur, kemudian pembantaian pada peristiwa rentang tahun 1965 hingga 1966 untuk membersihkan sisa-sisa PKI, ataupun peristiwa kelam lainnya itu harus dihilangkan berarti dalam panggung sejarah nasional. Saya pikir itu hal yang tidak bijak. Kenapa? Karena sejarah itu harus dikatakan apa adanya, hitam ataupun putih, menunjukkan kejujuran kolektif bangsa kita agar bisa menjadi pembelajaran yang positif bagi generasi kita agar tidak terulang lagi di masa selanjutnya. Belajarlah dari negara maju seperti Jepang yang dengan gentle dan berani mengakui dan meminta maaf kepada dunia bahwa negaranya di masa lalu pernah menginvasi dan menjajah negara lainnya. Negara Jepang juga pernah meminta maaf loh secara langsung kepada Indonesia bahwa mereka pernah melakukan pemerkosaan secara massal dan terstruktur, yang dimana pemerkosaan itu dijadikan sebuah senjata perang untuk menghancurkan psikologis lawan. Namanya adalah Jugun Yanfu, di mana para wanita Indonesia dijadikan alat pemuas seks serdadu Jepang. Tidakkah kita bisa belajar dari hal tersebut? Dan untuk menutup video kali ini, saya mengutip quotes dari Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bung Karno, yang selalu relevan dan keren di sepanjang zaman dan tidak akan pernah usang, yakni jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kenapa? Karena perjuangan kita ke depan akan menjadi lebih berat, disebabkan musuh tidak lagi terlihat di depan mata secara nyata, tapi bisa jadi musuh itu ada di dalam bangsa kita sendiri. Dan teman-teman jangan pernah malas untuk belajar sejarah. Karena apa? Karena mereka yang malas dan tidak mau mempelajari sejarah akan dikutuk untuk mengulangi kejadian yang buruk yang sama lagi untuk kedua kalinya dan seterusnya. Demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat pada konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. See ya.